Kalau dalam Protestan, toleransi itu gimana? Karena kan gini, ada beberapa kasus di mana tempat ibadah Anda kadang tiba-tiba temboknya hitam aja. Dibakar ya. Ya, atau ada beberapa kasus sulitnya orang Protestan untuk membangun perizinan gereja. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu sebagai seorang pendeta Protestan itu gimana? Ya, kalau untuk umat kita sendiri, tentu saja kita seandainya misalnya gereja dibakar, tentu kita menguatkan iman umat dengan berkata bahwa yang dibakar hanya gedung, tetapi Tuhan tetap ada di hati kita. Mari kita lanjutkan keimanan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita rumah yang baru bagi umat. Jadi kalau untuk umat sendiri ya tentu kita membesarkan hati mereka, berkata, it's okay. Bukankah Tuhan Yesus juga telah berkata bahwa kita di dalam dunia akan mengalami penganiayaan? Ya tentu saja kita harus berbesar hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan rumah yang lebih baik. Dan yang kedua adalah, tapi kalau untuk hubungan lintas agama atau kepada pemerintah, tentu kami sangat berharap bahwa akan ada toleransi yang baik gitu ya. Ada dialog bersama, ada pemahaman bersama. Saya sangat percaya bahwa toleransi yang baik itu bukan menjaga masing-masing orang masuk di kamar masing-masing. Selama kamu nggak gesek kita, kamu aman gitu ya. Itu bukan toleransi namanya. Saya rasa toleransi artinya itu konsekuensi namanya. Iya, hidup emang begitu. Iya. Tapi kalau toleransi harusnya sekalipun kita beda kamar, kita ngumpul di ruang tamu yang sama ini gitu ya. Saya bisa dengan bebas tanpa sungkan mengungkapkan indahnya apa yang saya percayai, orang lain mengungkapkan indahnya yang dia percayai tanpa menjelekkan. Dan saya rasa itu justru bukan tanda bahwa iman kita itu encer. Justru di situ butuh kekuatan iman supaya sekalipun kita mendengar yang lain, tapi kita tetap kuat, bisa tetap percaya dengan keyakinan iman kita. Saya kurang setuju orang yang berkata bahwa orang yang bertoleransi itu orang yang imannya cetek gitu ya. Justru itu orangnya imannya kuat. Karena sekalipun dia dapat masukan banyak, dia masih tetap melihat indahnya apa yang dia percayai gitu. Betul. Jadi walaupun dia hidup bersama, tapi dia bisa tetap dengan imannya. Dia berbaur tapi tidak tercampur. Nah, itu juga makanya kalau di dalam Islam itu sebenarnya dalam perang sekalipun itu rumah ibadah umat beragama lain itu harus dijaga. Harusnya dijaga ya. Harus dijaga. Sehingga saya sering bilang, kalau kau bakar atau hancurkan rumah ibadah umat beragama lain, maka yang runtuh dan hangus adalah imannya. Imannya tidak akan runtuh dan hangus seperti kata Pendeta Tommy, tapi iman kita umat Islam, karena kita dituntut untuk menjaga juga rumah ibadah umat beragama lain. Even itu perang sekali. Manis ya. Manis. Nah, kalau Jessica, toleransi itu dalam penghayat kepercayaan itu apa sih? Kalau menurutku toleransi itu adalah sikap dan juga perwujudan ya, bukan hanya berkata toleransi itu indah, toleransi itu sangat luar biasa, tetapi itu adalah suatu penjalanan atau dalam istilah tuh mewujudkan suatu yang namanya cinta kasih, peduli, saling hormat menghormati, saling menghargai, cinta terhadap sesama, dan juga memandang diri orang lain seperti halnya memandang diri sendiri, ya menerima perbedaan. Karena di Sastro Jendro Hayuningrat juga ada sih, contohnya itu kayak pernah kan ngeliat tumpeng. Tumpeng ya. Tumpeng yang itu, bentuknya bulat itu ya. Iya, tumpeng itu kan ada bulat agak repot ngejokes di agama ya. Jadi tumpeng segitiga Illuminati. Iya. Jadi bentuknya kan seperti gunung kan. Nah, jadi bawahnya itu kan biasanya sempat ngeliat tuh ada lauk pauknya. Jadi itu filosofinya gini, kalau seandainya Indonesia itu seperti itu, mohon maaf nih berkotak-kotak ya, maksudnya berbeda-beda.
maka itu nggak akan mencapai suatu tujuan, yaitu puncak manik. Tetapi kalau seandainya kita sudah diajarkan oleh yang namanya bahan Sastro Jendro Hadiningrat bahwa filosofi dari tumpeng itu adalah nasi yang bersatu padu membentuk gunungan dan atasnya itu puncak manik. Jadi artinya adalah segala sesuatu manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Dan kita harus saling yang namanya tuh melengkapi, jangan saling menyakiti. Dan untuk meraih suatu cita-cita dan perwujudan itu juga sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Kalau seandainya kita berkotak-kotak, maka kita nggak akan bisa mencapai puncak manik itu. Tapi kalau yang dikatakan tumpeng itu kan sudah otomatis atasnya itu udah langsung puncak manik. Karena apa? Karena dia bersatu padu. Seperti itulah toleransi di penghayat kepercayaan. Bung Si, kalau dalam Konghucu, bagaimana sih seharusnya seorang Konghucu menyikapi perbedaan? Menyikapi perbedaan ya, Pip. Di dalam konsep dasar keimanan agama Konghucu, kita kan di dalam dunia ini tidak luput dari hukum yin yang. Yin yang itu kan seolah sebuah perbedaan, tapi juga merupakan sebuah kesatuan. Katakanlah adanya kehidupan juga kan oleh karena adanya perbedaan itu. Aku katakanlah begini, saya bukan berarti bicara dalam konteks keilahian yang terlalu jauh ya, tapi dalam konteks kehidupan real kita. Kenapa bisa ada kita, kan ada juga karena ada yin yang, ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan. Yin dan yang, laki-laki, perempuan. Kemudian juga bagaimana kehidupan ini bisa berwarna juga oleh karena adanya perbedaan. Ini prinsip dasarnya kan kita beragama, ya dalam agama Konghucu khususnya adalah ya kita percaya bahwa perbedaan itu melahirkan segala sesuatu, mewujudkan segala sesuatu, indah, beragam. Nah itu. Nah kemudian secara eksplisit, lagi-lagi saya katakan secara eksplisit dalam kitab suci agama Konghucu, ayat sucinya jelas bahwa dikatakan sehai cenei jie xiong di. Jadi di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Jadi kita tidak berbicara saya etnis apa, saya agama apa, ya dari mana, tidak. Selagi kita sebagai seorang makhluk ciptaannya, kita adalah saudara. Itu kan. Nah kemudian juga tadi sudah banyak disinggung tentang cinta kasih, kemanusiaan. Ya itulah bagian dari apa ya, perwujudan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempercayai, meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih. Ya kita percaya kepada Tuhan kita. Nah dalam kehidupan ini tentunya kita harus bisa mewujudkan itu dengan cara kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau misalkan saya ini kan suka otak-atik huruf kitab, Beb. Jadi huruf Tuhan itu dalam huruf kitabnya itu dibaca kan Tien. Ahli Arabnya. Tien. Itu ada 2 garis horizontal dikasih diagonal 2. Kita lama-lama ngobrol sama dia bisa bahasa Cina gitu. Saya tadi mikir cuan gitu. Cien. Saya tahunya cuan nanti. Tien itu Tuhan, 2 garis vertikal ditambah diagonal. Itu kalau dipisah, jadi kita otak-atik, itu jadi huruf 2 dan manusia. Jadi saat kita bicara tentang Tuhan, percaya iman kepada Tuhan, patuh takwa kepada Tuhan, sesungguhnya implementasinya adalah saat kita bisa membina hubungan peri kemanusiaan dengan sesama kita. Iya. Itu kan Iya. ya tentunya toleransi. Iya. Berangkat Iya. dari nilai-nilai itu ya, Bibi. Kalau saya itu dalam salah satu hadis qudsi di Islam itu dikatakan begini, aku kelaparan, kata Tuhan, kenapa kau tak memberiku makan? Kok bisa Tuhan kelaparan? Terus Tuhan lanjutkan bahwa maksudnya adalah aku bersama orang-orang yang kelaparan. Ya, betul. Maka kasihilah mereka makan, maka kau seperti yang mengasih makan aku. Cintailah apa yang ada di bumi dengan segala keragamannya, maka kamu berarti sudah mencintai Tuhan gitu. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan Tuhan gitu. Sependek pengetahuan saya, gak pernah ada orang di boykot rezekinya sama Tuhan hanya karena tidak mau menyembah Tuhan, hanya karena ateis gitu. Walaupun jodoh di tangan Tuhan, toh orang ateis juga dapat jodohnya. Nah kita mengikuti nih Tuhan yang
Itu jangan-jangan jodoh Maha saya toleran. yang dikasih. Nah, makanya. karena yang jodoh. Selalu pengen Jatah banget dia. Biku bilang jodohnya Biku dikasih ke orang kaya. Itu karena Biku murah hati. Pokoknya setiap saya ngomong Bukan cuma pengen Biku. ke Romo aja. Oh jodohnya Romo juga. Bukan cuma Biku tapi Romo. Kalau jodoh Romo dikasih Habib kan boleh doa. Ayo jodoh siapa lagi? Aduh. Romo, ini dong cerita tentang keteladanan Yesus dalam keyakinan Romo dalam hal mengelola perbedaan atau toleransi. Cerita Yesus. Ya, saya rasa di dalam kitab suci ya, banyak sekali kisah bagaimana Yesus menghargai perbedaan. Bahkan ketika orang Farisi dan ahli Taurat misalnya membanggakan diri dan juga justru merendahkan yang lain, ya, Yesus menegur itu. Bahkan kalau kita misalnya mendengarkan kisah itu ya, dan orang Farisi yang menyampaikan persembahannya atau orang ahli Taurat gitu ya, lalu dia mengatakan dalam hatinya, saya memberikan persembahan lebih besar daripada seorang janda. Maka orang Farisi sudah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi seorang janda itu justru mengatakan, Tuhan, saya memberikan ini, persembahan ini dari kekurangan saya. Dan Yesus mengajar mengenai ini. Jadi persembahan yang diterima oleh Allah itu adalah dari ketulusan hatinya. Seperti janda ini, dia memberikan dari kekurangannya malah demi bagaimana dia mencintai Allah, ya. Dia sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidupnya. Kan itu artinya sebenarnya ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri meminta kita umatnya supaya kita menghargai perbedaan ini. Bahkan tidak hanya sekadar itu. Perbedaan itu kan bukan hanya perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan suku, tetapi bagaimana saat orang membenci kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, cintailah sesama manusia hingga musuh-musuhmu. Nah itu tuh musuh-musuhmu gitu ya. Itu berat. Ya itu kan berat ya. Tapi kalau kita lihat itu nyata ya, sungguh nyata. Paus Yohanes Paulus kedua pernah ditembak. Dia ditembak. Ya. Dia terjatuh, terkapar, dan penembaknya ditangkap. Indomie goreng kebuli baru, bikin Ramadan makin terasa. Tapi Paus Yohanes Paulus kedua ketika sudah sehat, dia mengunjungi penjara dan dia mengatakan, Ali Aqsa, saya mengampunimu. Ini kan nyata. Jadi ajaran Tuhan Yesus yang sangat beribuan tahun yang lalu ada di zaman kita. Saya ingat seorang ibu 2018 yang lalu, dia termasuk keluarganya ini korban dari bom gitu ya. Tapi dia mengatakan begini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua anak saya yang jadi korban ini, saya untuk terakhir kalinya saya pilihkan pakaian untuk mereka yang paling indah. Saya percaya bahwa mereka sudah di surga. Tapi saya mohon supaya Tuhan Allah memaafkan juga pelaku. Ini kan cinta kasih yang luar biasa. Bagaimana mencintai musuh, mencintai orang-orang yang membenci, mencintai orang yang menghilangkan nyawa, bahkan orang yang paling dicintai, buah hati, itu nyata gitu ya. Nah ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Ya namanya menghargai perbedaan ini harus ada yang kita korbankan. Kalau tidak ada yang harus kita korbankan, itu tidak akan terjadi. Dan inilah kerendahan hati. Kerendahan hati terjadi kalau kita membiarkan hati kita terluka untuk menerima sesama. Iya. Ya. Ini apa mengingatkan saya ke kisah Nabi Muhammad yang jangankan yang masih hidup, seorang Yahudi. Mayat Yahudi yang lewat di depan masjidnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiba-tiba berhenti khutbah dan kemudian berdiri di depan masjidnya sampai jenazah Yahudi itu lewat. Kemudian sahabat Bisa lewat sendiri. tentu ada yang gotong. Karena kan kita digotong enggak dibakar. Tadi bilang jenazah lewat. Memang ini kayaknya bantai terbesar. Ketika lewat kemudian ditegur oleh sahabat. Nabi, engkau tidak tahu bahwa itu jenazah seorang Yahudi. Kemudian kata Nabi,
Bukankah dia manusia? Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu Ya. dalam kemanusiaan. Kemanusiaan. Gitu. Sehingga kita saling mengisi. Dan seperti kata Romo tadi, kalau baik orang baik itu kan dagang ya. Ya. Lu jual, gua beli gitu. Tapi akhlak yang paling utama adalah kepada orang yang tidak berakhlak kepada kalau dalam Islam. Kalau akhlak orang yang berakhlak biasa aja. Senyum ke orang yang senyum biasa, tapi senyum ke orang yang melotot kayak kita, itu yang luar biasa.